wabarakatuh. Hello, good morning student. How are you today? I hope you all always be fine. Amin ya rabbal alamin. Okay, before we start our lesson today, now let's pray together. Finish. Oke, setelah pertemuan pertama kemarin, yakni kita telah membahas tentang apa itu software atau perangkat lunak komputer, kemudian tentang hardware, perangkat keras komputer. Sekarang kita akan membahas tentang proses pengolahan data pada komputer. Proses pengolahan data pada komputer dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yakni input, dan yang kedua yakni processing, yang ketiga yakni storage, dan yang terakhir yakni output. Oke anak-anak, sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yakni input. Do you know input? Apakah anak-anak tahu apa itu input? Ya, benar. Input adalah proses memasukkan data ke dalam komputer menggunakan alat masukan. Dalam proses input, kita akan memasukkan data dengan cara mengetik tulisan, memindai gambar, atau merekam suara. Kemudian, contoh dari alat masukan atau input yang biasa digunakan adalah keyboard, mouse, scanner, dan lain sebagainya. Yang kedua yakni processing atau pengolahan. Do you know processing? Apakah anak-anak tahu apa itu processing? Ya, benar. Processing adalah proses pengolahan data oleh komputer. Bagian yang berfungsi mengolah data dalam komputer disebut prosesor. Prosesor terdapat di dalam mesin CPU atau Central Processing Unit. Pada bagian inilah data yang kita masukkan akan diproses sesuai perintah. Yang ketiga yakni storage atau penyimpanan. Do you know storage? Apakah anak-anak tahu apa itu storage? Ya, benar. Storage adalah proses menyimpan data dalam komputer. Komputer dilengkapi 2 macam memori penyimpanan data, yakni RAM atau Random Access Memory dan ROM atau Read Only Memory. Keduanya terdapat di dalam mesin CPU. Bedanya antara RAM atau Random Access Memory dengan ROM atau Read Only Memory yakni apabila komputer dimatikan, data dalam RAM akan hilang. Berbeda dengan ROM, data dalam ROM akan tetap ada walaupun komputer dimatikan.
Selain menyimpan data dalam komputer, kita juga dapat menyimpan data di luar komputer, yakni dengan menyimpannya di dalam flash disk. Yang terakhir, yakni output. Do you know output? Apakah anak-anak tahu apa itu output? Ya, benar. Output adalah proses mengeluarkan data yang siap untuk digunakan. Misalnya, data yang kita proses dapat dilihat melalui monitor, dapat dicetak pada kertas menggunakan printer, atau didengarkan melalui speaker. Oke anak-anak, berikut tadi adalah materi-materi tentang proses pengolahan data pada komputer. Dan untuk tugasnya pada hari ini, yakni menjawab soal-soal berikut. Kerjakan dan jawablah pada lembar jawaban kalian atau di buku tulis kalian. Yang pertama yakni apa itu pengertian input. Yang kedua yakni apa fungsi dari prosesor yang ada pada CPU. Yang ketiga yakni apa perbedaan dari RAM dan ROM. Dan yang terakhir yakni sebutkan contoh proses output. Oke anak-anak, berikut tadi adalah soal-soal yang harus kalian kerjakan. Selamat mengerjakan ya. Oke anak-anak, berikut tadi adalah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, may Allah always bless us, love us, protect us now and forever. And the last I say, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.